Sebuah perusahaan home shopping sedang dalam kondisi tegang karena salah satu pembawa acara andalan mereka, Dam Yejin, belum kunjung tiba menjelang waktu siaran. Kepanikan melanda tim produksi dan seorang presenter pun dipaksa mengambil peran sebagai host darurat. Namun, karena kurang berpengalaman membawakan acara semacam itu, angka penjualan justru merosot tajam. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Pak Huang turun langsung untuk membantu menstabilkan jalannya siaran bersama presenter tersebut. Tepat saat keadaan kacau, Yejin akhirnya muncul. Ternyata ia sedang berada di lokasi syuting lain di puncak sebuah gedung tinggi mempromosikan produk pembersih kaca. Aksinya, membersihkan jendela yang sangat kotor, berhasil memukau pemirsa, sehingga produk tersebut langsung ludes terjual. Para staf yang awalnya jengkel pun berubah menjadi kagum atas caranya bekerja. Beralih ke sebuah desa, terlihat seorang pria muda bernama Matthew sedang berlari pagi, diikuti seekor anjing yang ternyata bukan miliknya. Pemilik anjing salah mengira Matthew yang mengajak anjingnya jalan-jalan. Warga setempat sering salah menyebut namanya menjadi Macuri, yang membuat Matthew sebenarnya kurang nyaman. Namun di balik sikapnya yang tampak dingin, Matthew dikenal sebagai sosok yang selalu siap membantu, memperbaiki antena agar para lansia bisa menyaksikan acara kesukaan mereka, merawat hewan ternak, membantu pekerjaan kayu, mengatasi sarang tawon, ikut membuat kimchi, hingga membantu warga menyelamatkan barang-barang saat badai melanda desa. Karena sifatnya itu, warga menjulukinya seperti kue streusel, kasar di permukaan tapi lembut di dalam. Sementara itu, di dunia kerja Yejin, para staf menyadari bahwa perannya jauh lebih besar daripada sekadar pembawa acara. Ia ibarat brand ambasador sekaligus bintang yang dicintai banyak kalangan. Namun, hubungan asmaranya dengan Wiseok yang merupakan seorang dokter mulai goyah. Wiseok kecewa karena Yejin terus-menerus membatalkan rencana kebersamaan mereka demi pekerjaan. Bahkan ketika Wiseok mencoba bercerita tentang kesibukannya, Yejin malah teralihkan oleh sebuah pisau dapur yang menurutnya punya potensi jual tinggi. Merasa tidak dihargai, Wiseok akhirnya memutuskan hubungan mereka. Meski patah hati, Yejin tetap profesional dan memperlihatkan produk pisau premium berkualitas tinggi kepada Pak Huang, yang langsung tertarik dan menyetujui untuk memasarkannya. Di lobi kantor, Yejin melihat poster besar Yunji yang menampilkan posisinya sebagai penjual nomor satu, sementara dirinya hanya berada di posisi kedua untuk tahun 2024. Sungmi kemudian datang menghampirinya. Di satu sisi, ia kesal karena Yunji kerap meremehkan Yejin. Namun di sisi lain juga menegurnya karena tadi nyaris membuat siaran berantakan. Yejin pulang dengan hati yang berat baik karena putus cinta maupun karena menyadari rumahnya dipenuhi barang dagangannya sendiri. Di balik kehidupannya yang terlihat sempurna, ia ternyata bergantung pada obat tidur setiap malam akibat mimpi buruk yang terus berulang. Di tempat lain, Matthew dihubungi seseorang yang memberitahunya bahwa ia mendapat hadiah berupa traktor baru. Namun, Matthew menolaknya begitu saja, membuat orang yang menghubunginya, Kang Muwon, menganggapnya sebagai pribadi yang keras kepala. Kembali ke kantor, Yejin terkejut mendapati jam tayang utamanya telah dialihkan untuk peluncuran produk bedak dari Beauty Song milik Yunji. Marah, ia mencoba menghubungi Sungmi dan Pak Huang, namun keduanya enggan mengangkat telepon karena khawatir Yejin akan langsung mengadu kepada direktur. Sang direktur kemudian menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi bersaing dengan City Life Shopping dan jam tayang utama memang diperuntukkan bagi produk dengan potensi penjualan tertinggi. Satu-satunya jalan bagi Yejin untuk merebut kembali jam tayangnya adalah dengan menggandeng merek Letele, merek yang sebelumnya gagal didekati oleh kompetitor lain. Di sisi lain, seorang pria bernama Erik tiba di bandara dan harus menyamar, karena cukup dikenal di industri periklanan. Pada malam harinya, ia bertemu dengan Kang Muwon, direktur sebuah perusahaan pemasok bahan baku. Muwon menyampaikan bahwa kerjasama dengan Letele tidak akan diperpanjang, kabar yang membuat Yejin, Sungmi, dan Pak Huang kecewa berat karena Beauty Song terus mendominasi pasar. Malam itu, pikiran Yejin melayang ke masa lalu, pengalaman buruknya saat bekerja sama dengan Nyonya Song dalam sebuah proyek yang berakhir gagal dan membuatnya menjadi sasaran cemoohan publik yang ternyata menjadi akar dari insomnia yang dialaminya hingga kini. Kebiasaannya mengonsumsi obat tidur secara berlebihan berisiko menimbulkan efek samping serius, mulai dari tidur sambil berjalan hingga gangguan pernapasan.
Dokter sudah memperingatkannya untuk membatasi konsumsi obat dan mencari penyebab utama, insomnianya. Keesokan paginya, Sungmi kesulitan menghubungi Yejin yang masih tertidur pulas. Ketika akhirnya bangun dengan wajah pucat, Yejin tetap mengaku dalam kondisi baik dan melanjutkan jadwal syutingnya seperti biasa. Sungmi yang mengira Yejin mengalami masalah pencernaan memberikan teh herbal, padahal kondisi sebenarnya disebabkan oleh efek obat tidur. Sungmi sempat menyarankan Yejin untuk melepas proyek Letele jika dirasa terlalu berat, tetapi Yejin bertekad untuk tetap melanjutkannya demi timnya. Tak lama kemudian, Pacha memberitahu Erik bahwa pihak Hit Home Shopping terus mengajukan kerjasama. Mendengar nama Dam Yejin sebagai pengajunya, Erik langsung tertarik dan meminta diatur pertemuan. Saat bertemu, Erik bersikap santai sementara Yejin tetap menjaga formalitas. Di luar ekspektasi, Erik langsung menyetujui proposal tersebut, membuat Yejin bingung mengingat sebelumnya tawaran perusahaannya selalu diabaikan. Erik menjelaskan ada satu syarat, pihak HIT harus turut membantu menjamin pasokan bahan baku untuk Letele. Untuk itu, Yejin perlu meyakinkan direktur perusahaan pemasok serta pemilik lahan pertanian agar mendukung kerjasama ini. Pertemuan diakhiri dengan keduanya saling bertukar kontak. Yejin kemudian mengabari Erik bahwa ia akan langsung mengunjungi lahan pertanian yang berlokasi di Desa Dopung. Sesampainya di sana, ia berhadapan dengan Matthew yang mengendarai traktor di jalan sempit satu arah. Tidak ada yang mau mengalah, keduanya saling membunyikan klakson. Yejin sempat meminta jalan dengan sopan, namun ketika Matthew membuka topinya dan terlihat lebih muda dari perkiraannya, sikap Yejin berubah menjadi ketus. Matthew menjelaskan bahwa traktornya tidak mungkin mundur di jalan satu arah tersebut, tetapi Yejin menganggapnya hanya alasan dan tetap menolak untuk mengalah. Karena berada di tengah desa, Yejin akhirnya mengalah dan mencoba memindahkan mobilnya. Namun mobilnya malah terjebak di gundukan tanah. Merasa kesal, Yejin menyerah dan memutuskan untuk berjalan kaki sambil mengingatkan Matthew bahwa mobilnya terlalu mahal untuk ditabrak sembarangan. Matthew bingung mencari cara untuk lewat, lalu mencoba memperkirakan apakah traktornya bisa melintas tanpa menyenggol mobil itu. Dengan percaya diri, ia menjalankan traktornya, namun tanpa disadarinya, traktor tersebut justru menyenggol kaca spion mobil Yejin. Sementara itu, Yejin kesulitan mencari lokasi kebun jamur yang digunakan sebagai bahan kosmetik. Kakinya mulai terasa sakit karena sudah berjalan cukup jauh. Tepat saat itu, Matthew melintas dengan traktornya. Jalan itu memang rute yang biasa ia lewati setiap hari, namun Yejin salah mengira Matthew sengaja mengikutinya. Dengan percaya diri, Yejin meminta Matthew berhenti, merasa ini adalah pertama kalinya ia diikuti oleh seseorang yang mengendarai traktor. Ia memperingatkan Matthew untuk tidak mengganggunya karena akan bertemu orang penting, lalu bertanya di mana letak kebun jamur nori putih. Matthew hanya menunjuk arah sambil berteriak menyuruh Yejin minggir, membuat Yejin semakin kesal. Setelah menemukan lokasi kebun, Yejin mengejar Matthew dan menyadari bahwa traktor itu sebenarnya bisa mundur. Artinya Matthew sebelumnya berbohong soal traktornya yang tidak bisa mundur. Namun Matthew tetap tidak peduli dan menolak memberitahu siapa pemilik kebun jamur tersebut, hanya mengatakan bahwa pemiliknya tidak akan datang untuk sementara waktu. Yejin tidak menyerah dan menunjukkan kartu namanya sebagai host dari Hit Home Shopping, tetapi Matthew tetap bersikukuh tidak mengizinkannya masuk. Di dalam kebun, dibudidayakan jamur nori bunga putih. Saat memeriksa pekerjaan para pekerja, Matthew mendapati salah satu mandor, Pak Park, bekerja dengan tidak serius dan kurang teliti, hal yang menurutnya berbahaya mengingat jamur tersebut akan digunakan untuk produk obat dan kosmetik. Pak Park hanya bisa meminta maaf. Yejin kemudian menyapa Matthew yang membawa jamur nori yang sedang dicarinya, dan meminta untuk meminjam sandal sambil menawarkan untuk membayarnya, karena kakinya yang terluka membuatnya kesulitan berjalan. Matthew bingung melihat kondisi kaki Yejin yang terluka akibat berlari, padahal Yejin melakukannya karena tidak ingin melewatkan kesempatan bertemu pemilik kebun. Matthew menunjukkan beberapa sandal dan sepatu bekas, sambil meminta Yejin pergi karena dianggap mengganggu pekerjaannya. Yejin sempat melihat Matthew dan Pak Park melakukan sesuatu yang tampak mencurigakan, seolah-olah mereka mencuri sesuatu.
Namun ternyata mereka hanya sedang memindahkan sisa potongan jamur agar tidak menimbulkan jamur parasit, sebuah proses yang harus dilakukan dengan hati-hati. Saat menyadari kaca spion mobilnya copot, Yejin terkejut dan curiga itu ulah Matthew. Meski belum punya bukti kuat karena bukan hanya Matthew yang memiliki traktor di sana. Di sisi lain, Matthew justru melamun memikirkan sosok Yejin sebagai host Hit Home Shopping hingga tidak mendengar panggilan Pak Park. Yejin menghubungi layanan derek, namun mobil baru bisa ditangani 3 jam kemudian. Padahal malam itu ia harus tampil siaran langsung. Ia berpikir untuk naik bus yang akan tiba 30 menit lagi, tetapi bingung bagaimana caranya tiba di halte tepat waktu. Saat sedang meratapi kondisi mobilnya, Matthew lewat bersama beberapa wanita menggunakan traktor. Yejin berlari mengejar untuk menumpang, namun Matthew justru mengabaikannya dan menambah laju traktornya. Yejin yang berusaha mengejar akhirnya terjatuh. Melihat itu, para penumpang meminta Matthew berhenti. Saat Matthew menghampirinya, Yejin yang melihat sarung tangannya mengira itu adalah tawaran bantuan, sehingga ia memegang tangan Matthew. Namun ternyata itu hanya kesalahpahaman, membuatnya merasa sangat malu. Para wanita di sana justru terkesan dengan kecantikan Yejin. Di momen itu, Yejin menemukan pecahan kaca spion mobilnya dan menyadari bahwa Matthew lah yang menabrak mobilnya. Setibanya di halte, Matthew membantu para wanita turun dari traktor, namun tidak mengulurkan tangan untuk membantu Yejin. Saat bus tiba dan mereka baru masuk, sopir langsung menjalankan bus sehingga membuat semua penumpang hampir terjatuh. Melihat hal itu, Matthew menghalangi jalan dengan traktornya dan meminta sopir membuka pintu, lalu menegurnya karena belum waktunya berangkat. Jam keberangkatan seharusnya masih beberapa menit lagi agar penumpang bisa duduk dengan aman. Sopir akhirnya menurut dan menunggu sesuai waktu yang seharusnya. Matthew membantu para wanita membawa barang-barang mereka, dan Yejin pun mengucapkan terima kasih. Namun, karena duduk di kursi prioritas, Matthew malah mendekatkan wajahnya ke arah Yejin, membuatnya kembali merasa malu. Di sisi lain, Pak Cha memeriksa riwayat kerja Yejin dan menemukan bahwa ia belum pernah mengiklankan produk kosmetik. Eric tidak mempermasalahkan hal itu, namun setelah diminta melihat lebih detail, ditemukan bahwa Yejin pernah mengalami insiden terkait produk kosmetik di masa lalu. Sementara itu, Song Myung-hwa bertemu dengan Direktur Hit Home Shopping, Hyun Ki, yang memberitahu bahwa Yejin sedang berusaha memasarkan produk letele. Song terkejut karena Yejin akan kembali terlibat dengan produk kosmetik, mengingat insiden lama di mana produk kosmetik yang pernah mereka pasarkan bersama ternyata memiliki efek samping buruk bagi kulit, hingga membuat Song, yang saat itu seorang aktris, memutuskan pensiun dari dunia akting. Namun, Hyun Ki menganggap insiden tersebut sudah lama berlalu, dan Song pun kini kembali aktif mengiklankan produk kosmetik barunya. Yoonji yang melihat poster promosi letele dengan Yejin sebagai bintangnya, merasa kesal dan menyampaikan keberatannya kepada direktur, dengan alasan Yejin tidak seharusnya memasarkan produk tersebut. Namun direktur justru khawatir jika Yejin mundur, tim mereka akan kecewa. Di tempat lain, Eric mendengarkan sebuah lagu yang mengingatkannya pada pertemuan pertamanya dengan Yejin, momen di mana mereka langsung merasa akrab meski sebelumnya tidak saling kenal. Sebelum berpisah, Eric bertanya apakah Yejin percaya pada takdir, dan mereka berjanji untuk bertemu kembali keesokan harinya di sebuah kafe. Namun Yejin tidak datang hingga malam tiba, membuat Eric sangat kecewa. Pak Cha menganggap mereka memang tidak ditakdirkan bersama, tetapi Eric bertekad untuk mewujudkan pertemuan itu kali ini. Di desa, Nenek Songhak melihat iklan yang dibawakan Yejin dan meminta Matthew untuk memesankan produk tersebut. Meski Matthew merasa iklan itu terkesan berlebihan, ia tetap membantu memesan karena nenek tetap ingin membelinya. Karena nenek tidak mengingat nomor KTP-nya, Matthew akhirnya menggunakan data dirinya sendiri untuk melakukan pemesanan, dan tanpa diduga ia memenangkan hadiah undian. Yejin terkejut mengetahui pemenang undian berasal dari desa Dopung, dan ia datang langsung untuk menyerahkan hadiah tersebut kepada nenek Songhak. Namun nama penerima yang tercatat, Lesuk, bukanlah nama suami nenek.
Setelah diingat-ingat, ternyata Matthew lah yang memesan menggunakan nama tersebut. Nenek kemudian memberikan alamat Lisuk kepada Yejin yang mengira nama itu adalah nama ayah Matthew dan sekaligus pemilik kebun jamur nori. Yejin mencoba masuk ke rumah tersebut untuk menemui sosok itu, namun Matthew melarangnya. Yejin kembali ke rumah nenek Songhak dan bertanya lebih jauh tentang kebun jamur nori. Setelah mengetahui bahwa nenek bekerja di kebun tersebut, Yejin meminta izin untuk menginap 1 malam. Nenek pun bersiap memasak ayam, namun ayam-ayam peliharaannya justru berlarian keluar. Saat membantu menangkapnya, salah satu ayam melompati pagar dan masuk ke halaman rumah Matthew, sehingga Yejin terpaksa mengejarnya hingga mencoba memanjat pagar. Matthew yang melihat Yejin mencoba masuk ke halamannya langsung melaporkannya ke polisi. Namun setelah diperiksa, polisi tidak menemukan jejak ayam di sana, sehingga Yejin dibawa ke kantor polisi. Untuk membela diri, Yejin menunjukkan rekaman dashcam mobilnya yang membuktikan bahwa Matthew lah yang menabrak mobilnya sebelumnya. Akhirnya, Matthew memilih menyelesaikannya secara damai dan Yejin tidak perlu dibawa ke kantor polisi. Saat ditanya berapa biaya perbaikan mobil, Yejin menyebutkan angka 10 juta won, jumlah besar yang sengaja ia sebutkan agar bisa bernegosiasi untuk mendapatkan nomor telepon pemilik kebun jamur. Namun, di luar ekspektasi, Matthew memilih membayar penuh jumlah tersebut hanya agar tidak diganggu lagi oleh Yejin, dan mereka pun membuat surat perjanjian. Meski lelah, Yejin tetap penasaran dengan sosok Matthew yang sebenarnya, apakah ia mantan artis, pewaris konglomerat, atau seseorang yang sedang bersembunyi karena suatu kasus. Namun, intuisinya mengatakan bahwa Matthew bukanlah orang jahat, dan Yejin pun memutuskan untuk tidak menyerah serta tidak akan pulang dengan tangan kosong. Malam itu, Yejin nekat menyusup ke kebun jamur tanpa izin. Matthew yang menyadarinya hendak menghubungi polisi, namun Yejin mengingatkan bahwa kebun itu bukan miliknya, dan ia pun bukan pengawas resmi karena Yejin sudah tahu siapa pengawas sebenarnya. Jika ingin mengusirnya, Matthew harus menghubungi pemilik kebun langsung, sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Akhirnya, Matthew hanya membiarkan Yejin berkeliling melihat-lihat kebun jamur yang menurutnya sangat menakjubkan. Saat itu, Matthew menyadari ada bulu ayam menempel di tubuh Yejin. Yejin sempat berkomentar tentang adanya serangga di kebun yang menurutnya membuat tempat itu tidak steril. Namun Matthew menjelaskan bahwa hal tersebut justru menunjukkan jamur ditanam secara organik. Untuk membuktikannya, ia bahkan memakan jamur tersebut mentah-mentah. Melihat kebahagiaan Matthew saat berada di kebun jamur, Yejin pun ikut merasakan ketenangan yang sama. Setelah itu, Yejin memutuskan untuk pergi dan menelepon ibu direktur, menyampaikan bahwa ia akan tetap melanjutkan peluncuran produk letele. Di sisi lain, Kang Muwon menelepon Matthew untuk membahas masa depan perusahaan, namun diabaikan. Ia kemudian meminta bantuan keponakannya untuk membujuk Matthew, namun Matthew justru mengancam akan mengganti nomor teleponnya jika terus diganggu. Tiba-tiba, sebutir telur jatuh dari atas. Ternyata milik ayam nenek Songhak. Yejin berpikir bahwa karena nenek bekerja di kebun jamur, mungkin ia memiliki nomor telepon pemilik kebun. Namun nenek merasa hal itu tidak perlu karena mereka bertemu setiap hari. Malam itu Yejin kesulitan tidur. Ia mencoba tidur di luar namun mendengar suara-suara aneh yang membuatnya gelisah hingga akhirnya ia mencari dan menemukan obat tidurnya. Di sisi lain, Matthew juga tidak bisa tidur karena terus diganggu pesan dari pamannya sehingga ia memutuskan mengganti nomor teleponnya. Yejin kembali terbangun dan memandangi ponselnya. Sementara itu, Matthew yang sudah mengganti nomor justru terkejut karena ponselnya kembali berdering dan penelepon memanggilnya ibu. Ternyata itu adalah Yejin yang tanpa sengaja berhasil menghubungi nomor barunya.